Hati-hati dengan jari. Ini soal hati, bukan cerita yang asal mati. Jaga otak, jaga jari. Pada suatu hari, ada seorang anak kecil. Sebut saja namanya si A. Anak ini ingin pergi ke pasar, tetapi ia tidak mau meminta izin kepada orang tuanya. Makanya ia pergi sendirian. Ia berjalan dari kampung menuju ke pasar dan melewati sebuah hutan lebat. Di tengah hutan, ia mendengar bunyi langkah kaki. Tak, tak, tak. Anak itu mendengar bunyi langkah kaki. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Tidak ada siapa-siapa. Ia berjalan kembali. Di tengah jalan, ia kembali mendengar bunyi langkah kaki. Kali ini datang dari semak-semak. Anak itu pun mulai sedikit ketakutan. Ia mempercepat langkah kakinya. Tak, 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 tak. Semakin cepat ia berjalan, bunyi langkah kaki itu juga semakin cepat. Dan karena ketakutan, ia berhenti. Dan tiba-tiba, dar! Dari dalam semak-semak itu keluarlah seorang pria membawa karung dan juga sabit. Pria itu memegang bahu anak itu sehingga anak itu tidak bisa lari. Dan setelah anak itu ditangkap, anak itu dibanting ke tanah dan lehernya dicekik sehingga anak itu mulai kehabisan napas. Anak itu berusaha melepaskan dirinya. Tolong aku, tolong aku. Tetapi tidak ada siapa-siapa di hutan itu. Pemuda tadi mengeluarkan sabit dari dalam karung, kemudian mulai memenggal dan memasukkannya ke dalam karung. Anak itu pun kemudian mati dan mayatnya dibuang ke dalam semak-semak. Kepala anak itu dibawa ke kota untuk dijadikan penguat jembatan dan bangunan. Apakah kalian juga pernah mendengar cerita yang serupa? Cerita ini memiliki banyak versi. Kadang-kadang ada cerita di mana anak itu dibunuh dengan gunting bunga. Ada kalanya dia dibunuh dengan parang. Tetapi ada kalanya juga anak itu dibunuh dengan kata-kata. Anyway, tetapi cerita itu sebenarnya punya tujuan dan punya arti. Cerita itu diceritakan oleh orang tua kepada anak-anaknya untuk mengatakan bahwa anak-anaknya sekarang sudah tidak hidup lagi sesuai dengan aturan dan tata kebiasaan di kampung. Kepala anak yang dipenggal itu berarti anak itu pikirannya sudah jauh ke kota, sudah memimpikan tentang pendidikan dan pembangunan, sehingga hanya badannya saja yang tinggal di kampung. Kepala dan pikirannya serta cita-citanya sudah pergi ke kota. Cerita itu sangat membekas di hati anak-anak, termasuk saya. Cerita itu membuat saya selalu takut apabila berada di tempat yang gelap ataupun di tempat yang sepi. Tetapi itu dulu. Sekarang, di zaman media sosial ini, pengaruhnya itu bukan lagi dari otak ke mulut, tetapi dari otak ke jari. Kita ingat setahun yang lalu, 21 sampai 22 Mei 2019. Waktu itu, media sosial diblokir untuk beberapa hari. Kalian tahu kenapa? Untuk mencegah supaya berita hoax dan berita yang provokatif tidak tersebar setelah demo di depan kantor Bawaslu. Lebih dari 50% penduduk Indonesia merupakan pengguna media sosial. Hanya dengan jari, orang bisa menyebarkan cerita yang provokatif dan berpengaruh sangat besar untuk seluruh masyarakat. Itulah sebabnya mengapa Paus Fransiskus mengangkat tema hidup menjadi cerita. Cerita yang baik supaya tidak tersesat. Cerita yang membangun, bukan menghancurkan. Cerita
yang menemukan kembali akar dan kekuatan untuk bergerak maju bersama. Bahkan ketika cerita kita buruk, kita diberikan ruang untuk belajar. Jadi, sekarang itu bukan lagi dari otak ke mulut, tetapi dari otak ke jari. Jadi kalau kalian mau mengupload di media sosial, pastikan apa yang kalian upload itu menghibur tetapi bermanfaat. Seperti video yang satu ini. Atau yang ini. Wah, Pak Jokowi. Halo Pak. Halo, Selamat malam Pak. selamat malam. Kemarin nangis ya? Enggak Pak, saya bukan nangis. Saya cuma sedih. Ada satu orang muda di Instagram, dia bilang, kenapa Frater Salesi cuma sedikit? Semoga bermanfaat dan selamat Hari Komunikasi Sosial untuk kita semua. Tuhan memberkati.